Assalamualaikum. Hai, para jenius. Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Kita di bab 1111-1115. Selamat bersantai. Bab 1111. Kalau begitu jangan salahkan aku, Dewa Sejati Tianfa, karena berbuat tidak sopan. Dewa Sejati Tianfa tersenyum jijik saat melihat tindakan bodoh dari dua dinasti penguasa. Semua orang dari kedua dinasti penguasa terhenti sejenak ketika mendengar nama Istana Jiwa Kuno. Mereka belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun kemudian laki-laki berbaju besi naga hitam dan emas itu juga menyebut dirinya sebagai Dewa Sejati. Hal tersebut mengguncang hati semua orang saat mereka menatap laki-laki misterius tersebut dengan ekspresi tidak percaya. Dia benar-benar pesilat ahli di alam surgawi ilahi. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Para penguasa suci dan raja suci bertanya dengan suara keras. Meskipun seseorang masih bisa tetap berada di zona benua untuk sementara waktu setelah menerobos ke alam surgawi ilahi dengan menekan kekuatan level pelatihannya, mereka belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menjadi dewa baru-baru ini. Selain itu, mereka tidak tahu apa-apa tentang Istana Jiwa Kuno yang disebutkan oleh si Dewa Sejati Tianfan. Jadi, itu pesilat ahli di level dewa. Pertanyaan pesilat setengah dewa Kaisar Naga akhirnya terpecahkan, tetapi jawabannya hanya membuatnya menjadi lebih serius. Tetua Agung, apakah mungkin dia itu pesilat ahli di level dewa yang berasal dari alam dewa kesunyian kuno? Seorang pesilat ahli dari Aula Kekaisaran Agung mengirim pesan dengan ekspresi gugup. Kemungkinan besar seperti itu, pesilat setengah dewa Kaisar Naga menjawab. Sebelumnya seorang pesilat ahli di alam surgawi ilahi pernah turun sekali dalam sejarah dinasti Gan yang agung, jadi para pesilat setengah dewa kuno mungkin tahu sedikit tentang itu. Alam dewa kesunyian kuno memang memiliki metode untuk mencapai dimensi yang lebih rendah, tetapi mereka tidak tahu detailnya. Para ahli dari dua dinasti penguasa terdiam. Naluri mengatakan kepada mereka untuk tidak bertindak melawan dewa sejati ini. Namun dewa sejati ini mengekang mereka secara paksa dan akan menggeledah dimensi penyimpanan artefak ruang semua orang, yang tentu saja bertentangan dengan keinginan mereka. Arg, seorang penguasa suci biasa di sebelah dewa sejati Tianfa pun terbunuh hanya dengan satu pikirannya saja. Mereka yang tidak menyerahkan dimensi penyimpanan artefak ruangnya akan dibunuh. Ekspresi Dewa Sejati Tianfa terlihat dingin saat perlahan berjalan di dalam mayat dewa. Jika seseorang tidak tunduk padanya, itu berarti kematian. Hati semua pesilat ahli yang berkumpul pun bergetar. Hanya ada satu musuh, tetapi dia benar-benar mengabaikan segalanya dan memiliki sikap arogan. Namun, dia masih berhasil menakuti mereka semua. Kaisar Naga, mari kita bekerja sama. Kata pesilat setengah dewa naga kegelapan dari dinasti penguasa bulan kegelapan. Persis seperti yang kupikirkan, pesilat setengah dewa Kaisar Naga langsung setuju. Jika dua dinasti penguasa memutuskan untuk tetap bertarung satu sama lain pada tahapan ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Para tetua agung dari dua aliran dengan kekuatan 4 bintang lalu memberitahu informasi ini kepada para pesilat ahli lainnya. Zhao Feng pun hanya bisa mendesah saat mendengarnya. Mereka hanya memiliki harapan untuk bertahan hidup jika kedua dinasti penguasa bekerja sama. Tepat pada saat ini, Raja Suci Cahaya Hijau dan seorang pesilat setengah dewa dari Aula Kekaisaran Agung tiba di dekat Zhao Feng. Zhao Feng, kau tidak bisa melindungi darah dewa. Pesilat setengah dewa Tai Chi menatap Zhao Feng dan mengirim pesan. Raja Suci Cahaya Hijau tersenyum puas saat melihat Zhao Feng. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Zhao Feng. Namun bahkan jika dia berhasil melakukannya, setetes darah dewa akan menjadi milik orang lain, begitu masalahnya menjadi cukup besar. Lebih baik meminta bantuan kepada pesilat setengah dewa dari Aula Kekaisaran Agung, jadi dia pergi mencari pesilat setengah dewa Tai Chi. Kau harus melihat sendiri apakah kau memiliki kemampuan untuk mengambil darah dewa ini atau tidak. Zhao Feng tertawa. Semua pesilat ahli dari dinasti Gan yang agung tertarik dengan apa yang dikatakan Zhao Feng. Bahkan para pesilat setengah dewa lainnya pun memandangi Zhao Feng. Tatapan beberapa pesilat ahli dari dinasti penguasa bulan kegelapan juga tertuju padanya. Raja Suci Cahaya Hijau terpana. Dia tidak menyangka Zhao Feng mengungkapkan rahasia ini kepada publik. Apa yang sebenarnya dipikirkan Zhao Feng? Apakah kau baru saja bilang bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya? Pesilat setengah dewa Tai Chi memiliki ekspresi muram. Apa yang dikatakan Zhao Feng membuatnya tidak senang. Zhao Feng tiba-tiba mengungkapkan rahasia darah dewa kepada semua orang, sehingga pada akhirnya pesilat setengah dewa Tai Chi akan menghabiskan banyak energi untuk bisa mendapatkan setetes darah dewa tersebut. Hukum dan kekuatan keinginan pun melonjak di langit dan bumi saat tekanan mengerikan turun di udara.
Kau berani melakukannya. Zhao Feng berdiri dan meraung. Pada saat yang sama, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Kun Yun juga berdiri di samping Zhao Feng. Meskipun Nan Gongsheng hanya berada pada tahap akhir alam cahaya mistik, dia telah sepenuhnya menstabilkan dasar kekuatan level pelatihannya dan aura iblis yang datang darinya membuat beberapa raja suci tidak ingin menyinggungnya. Zhao Yufei telah membuat peningkatan yang lebih besar. Cahaya ungu berkilauan di seluruh tubuhnya dan sumber energi murni langit dan bumi pun mulai berkumpul ke arahnya. Kekuatan garis keturunan dan kekuatan suci dari para penguasa suci dan raja suci yang ada di sini pun mulai bergetar tak terkendali. Adapun Kun Yun, dia melepaskan tekanan fisiknya dan menyebabkan dimensi ruang itu sendiri bergetar. Kau, pesilat setengah dewa Tai Chi terlihat sangat marah. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini saat ia ingin mencoba mengambil harta karun dari seorang penguasa suci. Pada titik ini, bahkan dia pun tidak berani mengambil tindakan gegabah terhadap Nan Gongsheng, Zhao Yufei, Kun Yun, dan Zhao Feng yang bergabung bersama-sama. Pesilat setengah dewa Tai Chi jelas paling waspada terhadap Kun Yun karena dia dulunya adalah seorang pesilat setengah dewa. Kun Yun akan dapat pulih ke puncak kekuatannya setelah perjalanan di dalam mayat dewa ini. Ekspresi pesilat ahli dari dinasti Gan yang agung pun menjadi sangat terkejut. Tanpa disadari, Zhao Feng sekarang memiliki kepercayaan diri untuk melawan seorang pesilat setengah dewa. Sepertinya kita harus menggunakan beberapa metode khusus untuk menyingkirkan Zhao Feng. Ekspresi pesilat setengah dewa lautan kegelapan dari Istana Sembilan Kegelapan terlihat muram. Di saat pesilat setengah dewa Tai Chi sedang berhadapan Zhao Feng dan teman-temannya. Tai Chi, hentikan. Suara sedingin es dari pesilat setengah dewa Kaisar Naga pun terdengar. Dia tidak senang karena Zhao Feng menolak aula Kekaisaran Agung, tetapi kekuatan Zhao Feng dan teman-temannya tidak bisa diabaikan. Meskipun aula Kekaisaran Agung sama sekali tidak takut pada mereka, namun saat ini mereka sedang menghadapi musuh yang lebih kuat. Pada saat ini mereka tidak bisa membiarkan pertarungan internal terjadi karena hal tersebut akan menurunkan kekuatan tempur mereka sendiri. Pesilat setengah dewa Tai Chi mencibir dengan dingin dan bergerak mundur. Ekspresi pesilat setengah dewa merah darah dari keluarga Tai terus berubah-ubah. Zhao Feng dan teman-temannya menjadi semakin kuat lebih cepat dari yang ia harapkan. Aula para dewa pasti akan menjadi aliran super, yang berarti pilihannya saat itu benar. Namun, Zhao Feng terlalu arogan. Dia seharusnya tidak melawan pesilat setengah dewa dari aula Kekaisaran Agung. Kun Yun, aku akan memberi bayaran untukmu setelah kita pergi dari sini. Zhao Feng mengirim pesan. Kali ini Kun Yun telah banyak membantu dan Zhao Feng akan memberinya sejumlah sumber daya dan harta karun yang sesuai seperti yang dijanjikannya. Zhao Feng mungkin juga akan membutuhkan bantuan Kun Yun di masa depan, jadi dia tidak bisa berpisah dengan Kun Yun. Garis bawah aku tidak menyangka keberuntungan bocah ini akan begitu baik sehingga dia berhasil mendapatkan darah dari mayat dewa. Garis bawah. Kun Yun sangat cemburu, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ekspresi Zhao Feng terlihat sinis saat tatapannya menyapu anggota aula Kekaisaran Agung. Tekanannya sangat kuat dan dia sebenarnya tidak ingin menyinggung aula Kekaisaran Agung. Namun pesilat setengah dewa Tai Chi mengganggunya dan ingin mencuri darah dewa hanya karena dia seorang pesilat setengah dewa. Wosh! Zhao Feng kemudian memasuki dunia dimensi ruang kabut. Saat ini, hal terpenting adalah memperkuat dasar level pelatihannya. Hal tersebut akan membantunya memecahkan bahaya dari pesilat ahli alam surgawi ilahi saat ini dan kekuatan aula Kekaisaran Agung nantinya. Dia akan dapat menyelesaikan semua bahaya asalkan dia cukup kuat dan Zhao Feng tidak kekurangan sumber daya pelatihan sama sekali. Darah dari mayat dewa, jantung Zhao Feng berdegup kencang saat melihat jari telunjuk tangan kanannya. Mungkin aku bisa melakukan hal itu. Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Karena saat ini dia telah menggunakan anak panah pembunuh dewa dan kehilangan kartu tersembunyi terkuatnya, jari telunjuknya ini mungkin bisa menjadi kartu tersembunyi lainnya. Dia ingat bagaimana saat itu dia secara tidak sengaja melepaskan kekuatan garis keturunan yang samar dari jari telunjuknya ketika naga ular hitam kehancuran menyergapnya. Sekarang jari telunjuk Zhao Feng berisi seluruh tetesan darah dari mayat dewa tersebut. Jika dia entah bagaimana bisa mengubahnya menjadi teknik membunuh yang bisa ia kendalikan, kekuatannya mungkin tidak akan lebih lemah dari anak panah pembunuh dewanya. Namun, ada terlalu banyak aspek tak terkendali dari darah dewa ini, jadi terlalu berisiko untuk melakukannya saat ini. Tapi aku bisa menguji ke arah itu. Setelah membuat keputusan, Zhao Feng lalu mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahinya. Pikirannya yang pertama terfokus pada menstabilkan dan memperkuat dasar level pelatihannya.
Sementara pikirannya yang kedua memahami teknik pembentukan ilahi yang ia dapatkan dari harta karun milik pesilat setengah dewa kekejaman. Teknik telah mencapai level surga tingkat tinggi dan Zhao Feng tidak akan bisa mempelajarinya untuk sementara waktu. Namun, begitu ada kemajuan, kekuatan Zhao Feng akan langsung meningkat drastis. Pikirannya yang ketiga merenungkan masalah bagaimana caranya membuat setetes darah dewa menjadi teknik andalan untuk membunuh. Zhao Feng tahu bahwa masalah utamanya adalah jari telunjuknya tidak dapat menahan kekuatan darah dewa. Jika tidak, masalahnya akan bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Di dunia luar, Dewa Sejati Tianfa tiba di hadapan pasukan dari kedua dinasti penguasa. Kalian yang akan melawanku, Dewa Sejati Tianfa mencibir. Lebih dari 90% pesilat ahli dalam mayat dewa akan melawannya, tetapi Dewa Sejati Tianfa terlalu malas untuk melihat para penguasa suci. Bolehkah aku tahu apa yang diinginkan Dewa Sejati? Jika kau memberitahuku, kami mungkin bisa membantu. Ekspresi pesilat setengah dewa Kaisar Naga terlihat muram. Dia yakin Dewa Sejati Tianfa memiliki alasan khusus mengapa ingin melihat dimensi penyimpanan artefak ruang mereka. Jika mereka bisa membantu Dewa Sejati ini, mereka tidak perlu melawannya. Tidak perlu, aku akan memeriksa sendiri dimensi penyimpanan artefak ruang semua orang. Ekspresi Dewa Sejati Tianfa terlihat dingin. Hukum langit dan bumi mulai beredar dan memadat menjadi tangan hitam raksasa yang meraih salah satu raja suci dari dinasti Gan yang agung. Kalau begitu, maka Aula Kekaisaran Agung tidak akan bersikap hormat lagi. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga mendengus dengan dingin. Wosh! Semua pesilat setengah dewa dari Aula Kekaisaran Agung dan Istana Penyangga Langit pun mulai mengambil tindakan. Kekuatan ilahi yang mengerikan berkumpul dan mencabik-cabik teknik milik Dewa Sejati Tianfa. Semua pesilat setengah dewa dari dinasti penguasa bulan kegelapan pun juga menyerang. Semua pesilat setengah dewa dari keluarga Tai, keluarga Yu, Istana Sembilan Kegelapan, dan beberapa pesilat setengah dewa dari pasukan kuat lainnya juga mulai bergerak. Boom, 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 semua pesilat setengah dewa melepaskan serangan terhadap Dewa Sejati Tianfa. Kekuatan ilahi pun melonjak di seluruh langit dan bumi saat serangan tersebut melesat menuju Dewa Sejati Tianfa seperti gelombang tsunami. Kekuatan yang merusak sepertinya membalikkan langit dan bumi, matahari, dan bulan. Hati semua pesilat ahli lainnya bergetar saat melihat rentetan serangan dengan kagum. Bodoh, ekspresi Dewa Sejati Tianfa terlihat tenang dan dingin. Wosh, tombak hitam panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Ujung tombak tersebut berkilauan dengan kekuatan menusuk yang tajam saat tombak tersebut menjadi transparan. Dewa Sejati Tianfa mencengkeram tombaknya dan menebaskannya. Dalam sekejap mata, semua kekuatan di langit dan bumi sepertinya akan dihancurkan. Wosh, wosh, wosh. Retakan muncul di langit saat kekuatan terlarang antar dimensi ruang dilepaskan dan menghancurkan semua kekuatan ilahi di dekatnya. Ini adalah kekuatan gabungan dari dua dinasti penguasa. Dewa Sejati Tianfa tersenyum dingin. Dia memancarkan kekuatan menakutkan yang membuat hati semua pesilat ahli dari kedua dinasti penguasa menjadi lemas. Seberapa menakutkannya orang ini, dia berhasil melawan kedua dinasti penguasa sekaligus. Bagaimana mungkin, kekuatan macam apa ini? Seru seorang penguasa suci. Dia tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Bagaimana bisa dia begitu kuat? Mustahil, bahkan Dewa Sejati pun tidak bisa sekuat itu. Kekuatan senjata ilahi. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga berkata dengan nada yang dalam. Tidak ada senjata ilahi sejati yang pernah muncul di zona benua sebelumnya. Meskipun Paviliun Pedang Langit berhasil mendapatkan senjata dewa kuno usang dari dimensi ilusi ilahi belum lama ini, pesilat setengah dewa dari Paviliun Pedang Langit masih tidak dapat menggunakan semua kekuatannya. Pada saat ini, tangan Dewa Sejati Tianfa memegang senjata ilahi sejati yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Pada saat ini, tangan Dewa Sejati Tianfa memegang sebuah senjata ilahi sejati yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Dewa Sejati Tianfa menggunakan kekuatan terkuat yang dapat ditahan oleh dimensi ini. Setiap serangan biasa darinya bisa menghancurkan dimensi ruang itu sendiri dan dia bahkan bisa menggunakan kekuatan celah retakan di dimensi ruang tersebut. Karena serangan orang lain belum mencapai level ini, maka mereka jelas bisa dihancurkan dengan cukup mudah. Setelah merobek serangan lawannya, Dewa Sejati Tianfa lalu memadatkan sebuah tangan kegelapan dengan kecepatan secepat kilat dan meraih Raja Suci dari makhluk siluman Yao. Kesadaran Dewa Sejati Tianfa langsung memasuki tubuh Raja Suci tersebut dan memeriksa semua rahasianya. Boom! Beberapa saat kemudian, Dewa Sejati Tianfa lalu melemparkan Raja Suci tersebut ke sampingnya.
Semua pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa berdiri diam dan benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu lawan yang begitu menakutkan dalam hidup mereka. Orang itu telah memblokir serangan lebih dari belasan pesilat setengah dewa sekaligus dan pada saat yang sama menangkap seorang Raja Suci. Ekspresi para penguasa suci dan Raja Suci berubah menjadi kekecewaan dan wajah mereka pun menjadi pucat pasi. Pertarungan di depan mereka telah melebihi imajinasinya. Dia kuat sekali. Zhao Feng sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan menjadi seperti ini. Semuanya, ini waktunya untuk mengeluarkan semua kekuatanmu yang sebenarnya. Suara suram pesilat setengah dewa Kaisar Naga pun terdengar. Meskipun dua dinasti penguasa bekerja bersama, mereka masih tetap waspada terhadap satu sama lain. Putaran serangan pertama tadi hanyalah untuk menguji kekuatan lawan mereka. Ekspresi semua pesilat setengah dewa pun berubah drastis. Dalam sekejap mata, kilatan beberapa senjata dewa di bawah standar pun melesat di langit dan bumi. Wosh, wosh, wosh. Para pesilat setengah dewa dari dinasti Gan yang agung dan dinasti penguasa bulan kegelapan pun terbang mengelilingi dewa sejati Tianfa dan mulai mengepungnya. Tidak ada gunanya, dewa sejati Tianfa tetap tersenyum bahkan ketika menghadapi semua pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa. Para ahli dari kedua dinasti penguasa pun merasa sangat terhina ketika mendengar ucapannya. Serangan naga suci. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga lalu mengayunkan tongkat berbentuk naganya. Kekuatan yang tak terlihat dari aura warisan naga agung di dekatnya pun bergerak di udara saat kekuatan tersebut memasuki senjata dewa di bawah standar di tangan pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Weng, tongkat emas berbentuk naga tersebut langsung melepaskan cahaya yang besar dan sosok naga yang menggeram pun muncul darinya. Tanda surga, pesilat setengah dewa nafas kekeringan dari istana penyangga langit mengeluarkan hembusan angin puyuh dengan tangan kanannya. Naga hitam jiwa es, segel naga berwarna ungu tua muncul di tangan pesilat setengah dewa naga kegelapan dan melepaskan jiwa naga berelemen es. Surga bumi tanpa batas, kekuatan keinginan pedang jiwa, cahaya ilahi kehancuran. Kali ini, para pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa mengeluarkan hampir semua kekuatannya saat melepaskan teknik-teknik andalannya yang kuat. Kekuatan kehancuran yang tak ada habisnya pun menghantam langit dan bumi dan menuju ke arah dewa sejati Tianfa. Sepertinya aku harus menunjukkan kepada kalian semua beberapa teknikku. Dewa sejati Tianfa mendengus dengan dingin saat menghadapi serangan semua pesilat setengah dewa tersebut. Dewa sejati Tianfa lalu menggunakan teknik gerakan yang mendalam dan langsung menyerang para pesilat setengah dewa dari dinasti Gan yang agung. Apa? Dia langsung menyerang kita? Ekspresi seorang pesilat setengah dewa dari Aula Kekaisaran Agung berubah menjadi syok dan merasa tidak percaya. Boom, bam, bam. Dewa sejati Tianfa langsung menyerbu ke arah pesilat setengah dewa dari dinasti Gan yang agung dan langsung menuju serangan mereka. Weng, bam. Baju besi naga hitam dan emas pada tubuh dewa sejati Tianfa berkedip dengan cahaya ilahi saat cairan hitam keemasan mengalir keluar dan membentuk perisai penghalang sedalam lautan. Serangan para pesilat setengah dewa pun mendarat di baju besi dewa sejati Tianfa dan serangannya langsung tertelan tanpa melakukan banyak kerusakan. Serangan kalian tidak akan bisa menembus pertahanan dari baju besi naga setan 7 lautan milikku. Dewa sejati Tianfa tertawa dengan dingin saat mengayunkan tombak panjang hitamnya. Mundur dan bertahan bersama-sama, pesilat setengah dewa Kaisar Naga meraung. Dia tidak menyangka dewa sejati Tianfa bisa menahan serangan mereka dan masih tidak terluka sama sekali. Senjata ilahi untuk menyerang dan senjata dewa di bawah standar untuk pertahanan. Dewa sejati Tianfa tidak memiliki kelemahan sama sekali. Gunakan kesempatan ini untuk menyerang dan mengalihkan perhatiannya. Pesilat setengah dewa naga kegelapan memerintahkan dari belakang. Jika pasukan dari dinasti Gan yang agung mengalami kerugian besar, maka dinasti penguasa bulan kegelapan tidak akan bisa melawan dewa sejati Tianfa. Pada saat ini, dua dinasti penguasa berada di perahu yang sama. Lautan sunyi jiwa kegelapan, gelombang kehancuran. Para penguasa suci dan raja suci dari dua dinasti penguasa menyaksikan semuanya dari kejauhan dengan ekspresi tercengang. Peng, peng, boom. Para pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa tidak dapat melukai dewa sejati Tianfa. Mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Para ahli dari kedua dinasti penguasa pun hanya bisa mencoba untuk menghindari dan memblokir serangan dari dewa sejati Tianfa. Namun meski demikian, beberapa pesilat setengah dewa telah terluka. Para raja suci, bergabunglah dalam pertempuran. Para pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa memberikan perintahnya.
Para Raja Suci pun mulai beraksi. Meskipun kekuatan pertempuran individu mereka sama sekali tidak berguna melawan Dewa Sejati Tianfa, namun ketika semua Raja Suci dari kedua dinasti penguasa bersatu, itu masih merupakan kekuatan menakutkan yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, semua pesilat ahli yang hadir juga berharap bisa melakukan sesuatu dalam pertempuran tersebut. Kun Yun, Raja Suci Layar Kegelapan, Raja Roh Suci, Raja Suci Samsara, dan yang lainnya pun langsung keluar. Para Raja Suci dari kedua dinasti penguasa bersembunyi di belakang para pesilat setengah dewa dan menggunakan serangannya untuk mengalihkan perhatian Dewa Sejati Tianfa. Pukulan menggetarkan langit, tusukan cahaya kegelapan. Serangan langit hijau, naga ular hitam kehancuran, apa kau masih akan terus bersembunyi? Pesilat setengah dewa naga kegelapan tiba-tiba meraung. Dia sudah sejak lama menemukan naga ular hitam kehancuran yang sedang bersembunyi. Namun karena situasinya begitu tegang, dia tidak mempedulikannya. Namun, pada saat ini, mereka perlu menyeret keluar naga ular hitam kehancuran. Dia bisa meningkatkan kekuatan pertempuran mereka sambil melemahkan naga ular hitam kehancuran. Ekspresi semua pesilat ahli pun menjadi sangat terkejut. Namun saat ini naga ular hitam kehancuran tidak ada apa-apanya di depan Dewa Sejati Tianfa. Di sudut tertentu dari bagian tubuh mayat dewa, tubuh naga ular hitam kehancuran pun bergetar. Baiklah, kali ini aku akan bertarung dengan kalian. Naga ular hitam kehancuran pun menyerbu keluar. Karena identitasnya sudah terungkap, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Dia lebih suka berurusan dengan dua dinasti penguasa daripada dikejar-kejar oleh Dewa Sejati ini. Aku tidak menyangka akan ada keturunan dengan kekuatan garis keturunan dari ras naga kehancuran di sini. Dewa Sejati Tianfa memandangi naga ular hitam kehancuran dengan penuh minat. Oh, sepertinya ada orang lain yang menarik juga. Bola mata Dewa Sejati Tianfa bergerak-gerak saat dia berbicara sambil tersenyum. Ekspresi Bailin langsung terlihat sangat suram dan matanya redup. Dewa Sejati ini telah menyadari keberadaannya hanya dengan sekali pandang. Dari sini bisa terlihat seberapa kuatnya Dewa Sejati tersebut. Bailin tidak dapat melihat apapun yang berhubungan dengan Dewa Sejati ini. Namun takdir memberitahukannya bahwa masih ada seutas harapan. Namun, dia tidak tahu dari mana datangnya harapan tersebut. Dengan partisipasi semua Raja Suci dari kedua dinasti penguasa, situasi mulai menjadi stabil. Bagaimanapun juga, ada beberapa Raja Suci yang kekuatan tempurnya sangat dekat dengan level pesilat setengah dewa. Misalnya, Kun Yun, Naga Ular Hitam Kehancuran, Raja Suci Samsara, dan yang lainnya. Khususnya Raja Suci Samsara yang memiliki tubuh abadi Samsara serta sekelompok budak yang tidak takut mati. Terus alihkan perhatiannya dan kuras energinya. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga meraung. Meskipun saat ini serangan gabungan dari para pesilat setengah dewa tidak dapat menerobos pertahanan baju besi naga setan tujuh lautan milik Dewa Sejati Tianfa, namun setelah jangka waktu yang lama serangan tersebut akan mampu melemahkan senjata dewa di bawah standar tersebut. Khususnya kekuatan hukum kehancuran yang digunakan oleh pesilat setengah dewa kehancuran dan naga ular hitam kehancuran memiliki efek yang sangat jelas. Aku hanya bermain-main dengan kalian. Apa menurutmu kalian itu sudah hebat? Dewa Sejati Tianfa mencibir dengan dingin saat garis keturunan kuno yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Weng, kulit Dewa Sejati Tianfa mulai meredup dan garis-garis ungu tua mulai bergerak di atasnya. Kekuatan garis keturunan ras Yao Hitam, peringkat 82 di antara 10.000 ras kuno. Ekspresi pesilat setengah dewa naga kegelapan pun langsung terkejut. Benar-benar aura kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Ini adalah garis keturunan kuno dari alam dewa kesunyian kuno. Tatapan pesilat setengah dewa Kaisar Naga menjadi suram saat merasakan tekanan yang sangat kuat. Dewa Sejati Tianfa memiliki kekuatan garis keturunan dari ras Yao Hitam yang menduduki peringkat ke-82 di antara 10.000 ras kuno. Namun, kemurnian garis keturunan ini melebihi harapan semua orang. Pada saat ini, semua kekuatan dari kedua penguasa dinasti dikejutkan oleh kekuatan garis keturunan milik Dewa Sejati Tianfa. Bahkan pesilat setengah dewa naga kegelapan yang memiliki garis keturunan kekaisaran Dao nomor 1 pun tidak dapat menghadapi Dewa Sejati Tianfa. Datanglah padaku, hahaha. Dewa Sejati Tianfa tertutupi kegelapan dan dia masih mengenakan baju besi naga setan tujuh lautan saat dia bergerak melalui medan perang seperti hantu. Setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, Dewa Sejati Tianfa telah berubah menjadi dewa pembantaian yang tak terhentikan. Peng, boom, boom. Para ahli dari kedua penguasa dinasti dipaksa mundur kembali oleh kekuatan garis keturunan tertinggi dan senjata ilahi tersebut. Sial,
Dia terlalu kuat. Sosok pesilat setengah dewa Taichi terbang mundur beberapa kilometer dan menghantam dinding kristal. Mundur, cepat, suruh semua penguasa suci bergabung dalam pertempuran. Para pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa tercengang dan para penguasa suci pun menunjukkan ekspresi putus asa. Apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan musuh yang begitu kuat? Kekuatan garis keturunan yang benar-benar murni. Itu hampir sama dengan kemurnian garis keturunan dari kera petir api langit di dalam alam mimpi kuno. Zhao Feng terkejut. Kera petir api langit adalah spesies yang benar-benar memiliki kekuatan garis keturunan sedangkan dewa sejati Tianfa hanya memiliki kekuatan garis keturunan dari keturunan ras Yao hitam. Dunia macam apa alam dewa kesunyian kuno itu? Zhao Feng tiba-tiba merasakan dorongan yang kuat. Namun saat ini, situasi terkini adalah yang paling penting. Kekuatan gabungan semua pesilat ahli dari kedua dinasti penguasa masih tidak dapat menghentikan gerakan dewa sejati Tianfa. Satu pesilat setengah dewa bahkan telah ditangkap oleh dewa sejati Tianfa dan dibunuh. Seorang pesilat setengah dewa telah tewas terbunuh. Hati semua pun menjadi lemas. Kepada para pesilat setengah dewa yang hadir, aku punya rencana yang mungkin berguna. Raja Suci Samsara tiba-tiba berbicara dari belakang. Raja Suci Samsara memiliki mata samsara reinkarnasi, dan kekuatan bertarungnya sendiri sangat tinggi. Bahkan para pesilat setengah dewa biasa pun tidak akan berani mengabaikan keberadaannya. Raja Suci Samsara juga merupakan salah satu Raja Suci yang berumur paling tua. Situasinya sudah seperti ini, katakan saja, ekspresi pesilat setengah dewa Kaisar Naga terlihat sangat serius. Jelas sekali terlihat bahwa dia tidak menaruh harapan pada Raja Suci Samsara. Aku membutuhkan kekuatan dari keturunan 8 mata dewa yang hebat dari kedua dinasti penguasa. Raja Suci Samsara mengirim pesan kepada beberapa anggota petinggi dari kedua dinasti penguasa. Keturunan 8 mata dewa, ekspresi pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa pun sejenak membeku. 8 mata dewa yang hebat jika diberi peringkat setidaknya akan berada di peringkat 20 besar atau bahkan 10 besar kekuatan garis keturunan teratas dari 10.000 ras kuno, jika mereka adalah bagian dari 10.000 ras kuno. Kekuatan dari garis keturunan mereka tidak akan jauh lebih lemah. Namun karena 8 mata dewa yang hebat memiliki begitu banyak legenda dan rumor, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari garis keturunan mereka. Untuk apa kau membutuhkanku? Pesilat setengah dewa kehancuran memperlihatkan ekspresi kebingungan. Aku punya teknik rahasia. Setelah berhasil diaktifkan, teknik tersebut bisa mengumpulkan kekuatan dari garis keturunan mata dewa dan menciptakan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Bahkan mungkin bisa mengancam dewa sejati ini. Tentu saja, aku belum pernah benar-benar mencoba teknik rahasia ini, jadi aku tidak sepenuhnya yakin. Raja Suci Samsara perlahan berkata, aku punya teknik rahasia. Setelah berhasil diaktifkan, teknik tersebut bisa mengumpulkan kekuatan dari keturunan mata dewa dan menciptakan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Bahkan mungkin bisa mengancam dewa sejati itu. Tentu saja, aku belum pernah benar-benar mencoba teknik rahasia ini, jadi aku tidak benar-benar yakin. Raja Suci Samsara perlahan berkata. Ekspresi semua orang dari kedua dinasti penguasa sedikit berubah. Bahkan pesilat setengah dewa Kaisar Naga yang tidak memiliki banyak harapan pun menjadi sangat tertarik. Ada legenda yang berkata bahwa begitu semua 8 mata dewa yang hebat berkumpul, mereka dapat memanggil mata leluhur tertinggi yang dapat mengubah langit dan bumi dan mengubah hukum alam semesta. Tentu saja, itu hanya legenda dan tidak mungkin 8 mata dewa yang hebat muncul di zona benua. Jadi, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Metode Raja Suci Samsara tampaknya mungkin terkait dengan legenda tersebut. Namun metode Raja Suci Samsara adalah mengumpulkan kekuatan dari keturunan mata dewa, bukan mata dewa itu sendiri dan tidak ada batasan jumlahnya. Raja Suci Samsara, benarkah ada teknik seperti itu? Pesilat setengah dewa kehancuran tertegun. Ini pertama kalinya dia mendengar teknik seperti itu. Aku belum pernah mencobanya, jadi aku tidak yakin apakah itu bisa berhasil atau tidak. Raja Suci Samsara memasang ekspresi muram. Kalau begitu, cobalah, kata pesilat setengah dewa naga kegelapan. Meskipun Raja Suci Samsara tidak menjamin bahwa itu akan berhasil, namun jika itu berhasil, teknik itu mungkin benar-benar berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ini mungkin satu-satunya metode yang mereka miliki untuk melawan dewa sejati Tianfa. Jika tidak, kedua dinasti penguasa akan menghadapi kehancuran. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga juga menganggukkan kepalanya. Banyak orang dari kedua dinasti penguasa pun menjadi sedikit berharap. Tentu saja, hanya beberapa pesilat setengah dewa yang terlibat dalam percakapan tersebut.
Orang lain dari kedua dinasti penguasa tidak mengetahui rencana Raja Suci Samsara. Kalau begitu biarkan keturunan mata dewa dari kedua dinasti penguasa muncul. Pesan Raja Suci Samsara. Di mana penguasa suci jutaan bentuk dari ras manusia gajah? Indera ilahi milik pesilat setengah dewa naga kegelapan tidak menemukan tanda-tanda penguasa suci jutaan bentuk. Lapor kepada pesilat setengah dewa, penguasa suci jutaan bentuk ditangkap oleh Zhao Feng. Penguasa suci menggetarkan langit dari ras manusia gajah segera berkata, Zhao Feng, serahkan penguasa suci jutaan bentuk. Pesilat setengah dewa kehancuran langsung berteriak. Zhao Feng tiba-tiba berhenti berlatih. Mengapa pesilat setengah dewa kehancuran tiba-tiba meminta penguasa suci jutaan bentuk? Teman kecil Zhao Feng, biarkan penguasa suci jutaan bentuk keluar untuk saat ini. Kami melakukan ini untuk berurusan dengan dewa sejati Tianfa. Raja Suci Samsara mengirim pesan kepada Zhao Feng tentang asal mula masalah ini. Ada teknik rahasia yang bisa mengumpulkan kekuatan 8 mata dewa yang hebat. Zhao Feng juga sangat tertarik dengan teknik rahasia milik Raja Suci Samsara. Aku yang akan mengendalikan penguasa suci jutaan bentuk. Zhao Feng berkata dengan dingin. Tidak mungkin baginya untuk menyerahkan penguasa suci jutaan bentuk. Karena penguasa suci jutaan bentuklah yang membuat pesilat setengah dewa kekejaman mengejar-ngejar Zhao Feng begitu lama sehingga dia tidak akan mau menyerahkan penguasa suci jutaan bentuk begitu saja. Sikap Zhao Feng membuat semua pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa merasa tidak senang. Namun mereka tidak bisa mengatakan apa-apa karena dewa sejati Tianfa mungkin akan merasakan sesuatu. Wosh! Zhao Feng lalu mengeluarkan penguasa suci jutaan bentuk dan memasukkan sebagian besar energinya sendiri ke dalam pikiran penguasa suci jutaan bentuk untuk mengendalikannya. Mengendalikan penguasa suci jutaan bentuk dengan segenap energiku pada dasarnya berarti aku sendiri yang berpartisipasi dalam acara ini dengan menggunakan identitas penguasa suci jutaan bentuk. Zhao Feng sangat senang. Wosh! Garis hitam di mata Samsara tiba-tiba mulai berputar-putar dan orang berjubah hitam berwajah pucat dan satu mata pun tiba-tiba muncul. Zhao Feng, Kaisar Kematian meraung marah namun mata Samsara membatasinya. Dia tidak dapat menggerakkan atau menggunakan kekuatannya. Aura mata dewa juga muncul dari dalam tubuh naga ular hitam kehancuran. Ekspresi semua ahli dari kedua dinasti penguasa sedikit bergetar ketika mereka merasakan aura ini. Mengapa tubuh naga ular hitam kehancuran mengandung aura keturunan mata dewa? Naga ular hitam kehancuran, lepaskan mata takdir. Raja Suci Samsara langsung berkata. Sebelum naga ular hitam kehancuran tahu apa yang sedang terjadi, Bailin telah memperkirakan hal-hal yang tidak diketahui melalui jejak takdir. Sua, seorang wanita biasa berbaju putih perlahan keluar dari dimensi asal milik naga ular hitam kehancuran. Guru, Bailin segera memanggilnya. Bailin, Kaisar Kematian menjadi sedikit menggila saat menunjukkan ekspresi sedih. Semua ini salahku, kata Kaisar Kematian dengan penuh penyesalan. Setelah menunjukkan dirinya, Bailin menatap Zhao Feng dengan dingin dan memancarkan keinginan membunuh. Mata takdir, banyak orang terlihat sangat terkejut. Meskipun mata takdir memiliki kekuatan pertempuran terendah di antara 8 mata dewa yang hebat, itu adalah mata dewa yang paling mendalam dan mistis. Banyak orang belum pernah mendengar tentang seseorang yang memiliki mata takdir sebelumnya, tetapi saat ini keturunan dengan mata takdir kini berdiri tepat di samping mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa naga ular hitam kehancuran dapat memasuki mayat dewa dengan aman dan menghindari semua bahayanya. Ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia telah memperhatikan keberadaan mata takdir ketika bertarung melawan naga ular hitam kehancuran. Dia juga ingin membunuh Bailin, tapi saat ini tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini Zhao Feng tidak terlalu peduli dengan Kaisar Kematian. Kaisar Kematian tidak lagi menjadi ancaman baginya dan situasi Kaisar Kematian saat ini sebenarnya cukup menyedihkan. Mata kehancuran, mata jutaan bentuk, mata takdir, mata kematian, dan mata samsara. 5 keturunan dari 8 mata dewa yang hebat berkumpul di sini. Hati setiap orang yang ada di sini bergetar ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa yang akan terjadi jika kekuatan dari keturunan mata dewa ini bersatu? 5 keturunan Dewa Mata, Dewa Sejati Tianfa merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sebagai seseorang yang tinggal di alam dewa kesunyian kuno, dia tahu lebih banyak tentang 8 mata dewa yang hebat. Bahkan di alam dewa kesunyian kuno pun 8 mata dewa yang hebat adalah dewa yang tidak bisa disentuh. Apa yang bisa dilakukan oleh keturunan mata dewa yang kecil ini? Dewa Sejati Tianfa meraung. Wosh! Sosok Dewa Sejati Tianfa berkelebat dan langsung mendekati pasukan yang sedang berkumpul dari 2 dinasti penguasa.
Hentikan dia, perintah pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Para pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa pun mulai mengambil tindakan. Mereka tidak bisa membiarkan dewa sejati Tianfa melukai keturunan mata dewa. Aku akan mengajarkan teknik ini kepada kalian semua. Raja Suci Samsara mengirim pesan kepada keturunan mata dewa. Setelah menerima teknik tersebut, mereka segera mulai mengikuti persyaratannya dan bekerja dengan Raja Suci Samsara. Memanggil kekuatan dari dalam dimensi asal. Zhao Feng mengendalikan jiwa penguasa suci jutaan bentuk untuk memasuki dimensi jutaan bentuknya. Kekuatan asal dari mata jutaan bentuk adalah kekuatan jutaan bentuk, perwujudan dari kekuatan alam. Weng, kekuatan berwarna pelangi diarahkan oleh Zhao Feng dan sepenuhnya mengabaikan dimensi jiwa, dimensi fisik, dan hukum antar dimensi ruang. Pada saat yang sama, keturunan mata dewa lainnya memanggil kekuatan asal mereka sendiri. Warna mata semua orang meredup saat mereka melepaskan kekuatannya. Jelas sekali terlihat bahwa menggunakan kekuatan asal sangat mempengaruhi mata mereka. Apa yang akan mereka lakukan dengan kekuatan itu? Dewa sejati Tianfa mulai kehilangan kepercayaan dirinya saat merasakan kekuatan yang menakutkan. Meskipun kekuatannya sebenarnya sangat lemah, setiap gelombang kekuatan adalah hukum tertinggi yang tidak dapat dikendalikan oleh orang biasa. Bahkan Dewa Sejati Tianfa pun tidak tahu apa yang akan terjadi jika semua kekuatan itu berkumpul, tetapi dia memiliki firasat buruk. Kalau begitu aku akan membunuh mereka. Dewa Sejati Tianfa mencibir dengan dingin. Jangan coba-coba kau memikirkannya, hentikan dia. Para pesilat setengah dewa dari dua dinasti penguasa langsung mulai menggunakan keterampilan dan tekniknya. Mereka menjadi lebih berharap ketika melihat Dewa Sejati Tianfa sangat memperhatikan kekuatan gabungan dari 5 keturunan mata dewa. Wosh. Kelima keturunan mata dewa semuanya mulai menggunakan segel tangan yang kompleks pada saat yang bersamaan. Membeku, Raja Suci Samsara berteriak saat dia mengaktifkan kekuatan mata samsara miliknya. Weng, 5 kekuatan asal dipimpin oleh kekuatan samsara dan digabungkan menjadi kekuatan mistik yang tidak dikenali oleh siapapun, tetapi membuat mereka semua ketakutan. Bola kekuatan itu tiba-tiba tampak berevolusi. Boom! Kekuatan pamungkas yang menakutkan langsung muncul di langit dan bumi. Kekuatan itu terlihat benar-benar kosong seolah-olah kekuatan itu bahkan tidak pernah ada. Namun kekuatan itu juga memengaruhi segala sesuatu di dunia ini seolah-olah itu adalah dewa. Aura mata dewa. Pada saat ini, keturunan mata dewa merasakan aura unik dalam kekuatan tersebut. Serang, Raja Suci Samsara berkata dengan ringan. Boom, peng, tepat pada saat ini, para pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa pun terdorong oleh Dewa Sejati Tianfa dan banyak pesilat setengah dewa yang terluka parah oleh gelombang kekuatan ilahi dari garis keturunannya. Kekuatan itu, mata Dewa Sejati Tianfa membeku. Saat menghadapi kekuatan tersebut, tubuh, kekuatan garis keturunan, dan jiwanya sepertinya menyerah dan secara naluriah ingin membungkuk hormat. Kekuatan apa ini? Aku tidak bisa memahaminya. Para pesilat setengah dewa dari dua dinasti penguasa sama dengan Dewa Sejati Tianfa. Mereka terlihat sangat kagum pada kekuatan tersebut dan mereka juga ingin tunduk padanya. Kilatan awan kegelapan. Untuk pertama kalinya Dewa Sejati Tianfa merasakan bahaya dan langsung menggunakan teknik ilahinya. Dewa Sejati Tianfa meninggalkan jejak bayangan yang buram saat dia langsung bergerak menjauh hingga ke jarak yang sangat jauh. Namun, ketika sosoknya berhenti, kekuatan kekosongan misterius yang mendominasi semua kekuatan lainnya pun muncul di depannya. Bagaimana mungkin? Ekspresi Dewa Sejati Tianfa terlihat sangat syok. Kekuatan itu telah menembus dimensi ruang dan waktu itu sendiri dan langsung turun padanya. Boom! Badai kehancuran yang menghancurkan pun meledak dari pusat ledakan. Wosh! Lubang hitam terbentuk di tengah ledakan dan menelan semua kekuatan fisik dan jiwa di dekatnya. Kekuatan yang menakutkan. Apakah dia mati? Para pesilat setengah dewa sangat terkejut saat mereka mengunci mata mereka pada badai lubang hitam tersebut. Saat ini, 5 keturunan mata dewa semuanya berdiri terdiam. Pada saat teknik tersebut diaktifkan, mereka sepertinya mendapatkan pemahaman tentang kekuatan rahasia yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Tak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi mereka merasakan aura mata dewa. Namun, Zhao Feng menyadari bahwa bola emas misterius dalam dimensi mata kirinya mulai bergetar seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Berhasil, mata Raja Suci Samsara dipenuhi dengan kegembiraan. Untuk menggunakan teknik tersebut, dibutuhkan setidaknya 3 keturunan mata dewa untuk bekerja bersama-sama. Jadi,
Ini pertama kalinya dia menggunakannya. Awalnya dia tidak ingin mengungkapkan teknik rahasia ini. Namun kedua dinasti penguasa bukanlah tandingan dewa sejati Tianfa. Jika mereka kalah, kehidupan setiap ahli yang ada di sini akan dikendalikan oleh dewa sejati Tianfa, termasuk miliknya. Jadi, dia harus melakukannya. Jika aku bisa mengendalikan kekuatan ini untuk diriku sendiri. Raja Suci Samsara sangat bersemangat. Boom, peng, sebuah ledakan yang memekakkan telinga pun terdengar dari pusat ledakan yang mulai mereda. Kalian semua cari mati. Raungan kemarahan Dewa Sejati Tianfa pun terdengar. Wosh! Tubuh Dewa Sejati Tianfa pun muncul dengan sebuah kilatan cahaya. Ada lubang di tubuhnya dan sebagian besar baju besi naga setan 7 lautan telah hancur dan meredup. Fus! Dewa Sejati Tianfa lalu muntah seteguk darah hitam. Blup! Bagian tubuh Dewa Sejati Tianfa yang hancur pun perlahan mulai bergerak dan pulih. Ekspresi Dewa Sejati Tianfa terlihat sangat jelek. Dia adalah pesilat super jenius, baik di keluarganya maupun di istana jiwa kuno. Dia tidak pernah terluka parah sepanjang hidupnya. Dia adalah dewa sejati di peringkat ketiga. Meskipun dia telah menekan kekuatan level pelatihannya, tubuh ilahi dan kekuatan garis keturunannya yang kuat seharusnya membuat pertahanannya menjadi sempurna. Sekarang, tidak hanya tubuh ilahi dan kekuatan garis keturunannya yang terluka, bahkan baju besi naga setan 7 lautannya pun juga rusak parah. Yang membuatnya semakin terkejut adalah tubuh ilahinya pulih dengan sangat lambat setelah dirusak oleh kekuatan misterius tersebut. Dia tidak menyangka kekuatan gabungan dari beberapa keturunan mata dewa yang biasa akan mampu melepaskan kekuatan yang menakutkan seperti itu. Dia masih belum mati. Naga ular hitam kehancuran sangat terkejut. Bahkan dia pun tidak bisa memahami kekuatan mistik yang dilepaskan beberapa saat yang lalu. Kekuatan yang luar biasa. Pesilat setengah dewa naga kegelapan sangat terkejut. Kekuatan gabungan dari 5 keturunan mata dewa memang sangat kuat. Namun itu pun masih belum cukup untuk membunuh seorang dewa sejati. Dari sini bisa terlihat bahwa kekuatan dewa sejati ini tidak biasa. Kualitas benda ilahinya juga mungkin sangat tinggi. Tapi dengan cedera dewa sejati saat ini, dia seharusnya tidak akan bisa menjadi tandingan kita sekarang. Kata pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Apakah ini kekuatan dari dewa sejati? Zhao Feng sangat terkejut saat melihat dewa sejati Tianfa. Bahkan perbedaan antara dewa sejati biasa dan pesilat setengah dewa pun terlalu besar. Hasil dari serangan mereka berarti bahwa dewa sejati ini adalah wujud keberadaan hidup yang kuat bahkan di dalam alam dewa kesunyian kuno dan dia memiliki banyak teknik dan keterampilan lainnya. Masih terlalu dini bagi kalian untuk merasa senang. Garis-garis ungu pada kulit gelap dewa sejati Tianfa mulai naik dan turun saat kekuatan garis keturunannya yang menakutkan pun mulai menyebar. Bahaya, seru pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Semua pesilat setengah dewa pun langsung bersiap-siap dan para penguasa suci dan raja suci di belakang para pesilat setengah dewa langsung bergerak mundur. Bailin sepertinya merasakan sesuatu dan memasuki dimensi asal milik naga ular hitam kehancuran. Teknik ilahi, gelombang kejut jiwa kegelapan. Dewa sejati Tianfa mengedarkan kekuatan keinginan jiwanya dan melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang membabi buta. Weng! Serangan jiwa berelemen kegelapan pun menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat dan menempuh jarak hingga beberapa ribu kilometer. Seluruh langit dan bumi menjadi gelap karena para pesilat ahli di dalam mayat dewa harus menghadapi serangan jiwa yang menakutkan. Bahkan para pesilat setengah dewa merasa seolah-olah jiwa mereka telah memasuki neraka itu sendiri dan terus diserang. Meskipun para penguasa suci dan raja suci berada jauh dari dewa sejati Tianfa, mereka masih tidak dapat memblokir ledakan kekuatan jiwa yang mengerikan. Dalam sekejap mata, belasan penguasa suci dan 5 raja suci terbunuh oleh serangan jiwa dewa sejati Tianfa. Luka pada para pesilat setengah dewa pun semakin parah dan sejumlah kecil dari mereka tidak bisa bertarung lagi. Namun, 5 keturunan mata dewa memiliki kekuatan garis keturunan dari salah satu 8 mata dewa jadi ketahanan alami mereka terhadap serangan jiwa jauh lebih kuat. Pesilat setengah dewa kehancuran mendapatkan luka ringan, Bailin melarikan diri ke dalam tubuh naga ular hitam kehancuran, dan penguasa suci jutaan bentuk langsung dimasukkan kembali oleh Zhao Feng. Kekuatan pertempuran yang menakutkan, seorang pesilat setengah dewa melolong saat rasa sakit melonjak di kepalanya. Dewa sejati Tianfa berhasil melepaskan serangan jiwa di seluruh medan pertempuran sendirian. Jika dewa sejati ini sejak awal telah memulai pertempuran dengan seluruh kekuatannya dan langsung menggunakan teknik mematikannya, tidak ada yang bisa selamat. Mata dewa sejati Tianfa tertuju ke area di dekat Raja Suci dan menemukan bahwa 5 keturunan mata dewa masih hidup.
Jelas terlihat bahwa teknik ilahi Dewa Sejati Tianfa barusan difokuskan pada keturunan mata dewa. Namun hasilnya tidak berjalan sesuai rencana. Sua, Dewa Sejati Tianfa berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan memperlihatkan keinginan membunuh yang dingin dan ganas saat dia bergerak menyerang keturunan mata dewa. Aku akan membunuh kalian semua. Dewa Sejati Tianfa menunjukkan ekspresi mengerikan. Saat ini, dia harus membunuh keturunan mata dewa sebelum bisa melakukan hal lainnya. Hentikan dia, pesilat setengah dewa Kaisar Naga meraung. Kartu terbesar kedua dinasti penguasa saat ini adalah kekuatan gabungan dari 5 keturunan mata dewa. Mereka tidak bisa membiarkan kecelakaan apapun terjadi pada mereka atau bencana akan melanda seluruh zona benua. Serang. Semua Raja Suci dan pesilat setengah dewa juga tahu itu, jadi mereka bekerja sama dan menyerang bersama-sama bahkan jika mereka sedang terluka parah. Enyahlah dariku. Ekspresi Dewa Sejati Tianfa terlihat dingin. Tatapan matanya masih tertuju pada 5 keturunan mata dewa. Hua, Dewa Sejati Tianfa mengayunkan tombak hitam panjangnya dan kekuatan yang menakutkan pun merobek udara. Boom, peng. Beberapa pesilat setengah dewa dan Raja Suci masih tidak dapat memblokir kekuatan tersebut meskipun mereka telah bekerja sama. Boom, boom, boom. Mayat dewa hancur dan langit dan bumi pun hancur berantakan. Meskipun Dewa Sejati Tianfa terluka parah saat ini, dia masih bisa menyerang dengan kekuatan penuh yang cukup untuk menghancurkan dunia. Semuanya, tolong gunakan lagi teknik rahasia yang kalian gunakan beberapa saat yang lalu. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga mengirim pesan kepada 5 keturunan mata dewa. Mereka adalah harapan terakhir semua orang. Serangan mereka sudah sangat melukai Dewa Sejati Tianfa, jadi dia pasti tidak akan bisa menahan serangan kedua dari 5 mata dewa. Ini adalah alasan utama mengapa Dewa Sejati Tianfa menyerang dengan kekuatan penuh. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Raja Suci Samsara berkomunikasi dengan yang lainnya. Kita bisa melakukannya. Keturunan mata dewa lainnya tidak menolaknya. Bagaimanapun juga, hal ini juga mempengaruhi hidup dan mati mereka. Mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka. Zhao Feng, kali ini kau juga bisa berpartisipasi. Raja Suci Samsara berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata demikian. Kenapa? Pesilat setengah dewa kehancuran terkejut. Namun Bailin dan Kaisar Kematian tetap terdiam. Matanya mengandung gumpalan aura mata dewa, dan berpotensi menjadi mata dewa ke-9. Kata Raja Suci Samsara. Apa? Pesilat setengah dewa kehancuran terkejut. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat gumpalan aura mata dewa yang dirasakan mata kehancurannya ketika mereka melakukan serangan itu. Dia mengira itu hanya kebetulan saja. Namun, mungkinkah aura itu berasal dari mata Zhao Feng? Ayo mulai. Jika memungkinkan, aku akan berpartisipasi. Ekspresi Zhao Feng menjadi lebih kesal. Meskipun makhluk siluman Yao memang sudah tidak terlalu suka dengan Zhao Feng, dia masih terganggu oleh tindakan Raja Suci Samsara yang telah mengungkapkan rahasianya kepada makhluk siluman Yao. Wosh, wosh. 5 keturunan Dewa Mata dan Zhao Feng pun mulai menggunakan teknik ini. Kekuatan asal. Boom, boom, boom. 5 keturunan mata dewa mulai mengarahkan lagi kekuatan asalnya. Garis bawah bagaimana aku harus mengarahkan kekuatan asal keluar dari mata spiritual dewaku? Garis bawah. Zhao Feng terhenti sejenak. Sejak dia mulai berlatih bela diri, mata spiritual dewa hanya melepaskan sebagian dari kekuatan tersembunyinya dengan sendirinya. Namun kekuatan itu tampaknya bukan kekuatan asal dari mata spiritual dewa yang sebenarnya. Zhao Feng juga tidak tahu apa itu kekuatan asal mata spiritual dewanya atau di mana letaknya. Mata dewa ke-9 hanyalah legenda. Pesilat setengah dewa kehancuran tidak bisa menahan senyumannya setelah melihat tidak ada reaksi dari Zhao Feng setelah sekian lama. Kekuatan asal yang dimiliki mata dewa dan keturunan mereka datang secara alami. Tidak mungkin bagi garis keturunan lainnya untuk bisa memilikinya. Di sisi lain, mata Dewa Sejati Tianfa menjadi lebih tajam. Bagaimana mungkin teknik yang sama bisa efektif padaku 2 kali? Dewa Sejati Tianfa memiliki tatapan yang tajam. Dia hanya terluka parah pada serangan yang pertama karena meremehkan lawan-lawannya. Kali ini, Dewa Sejati Tianfa tidak akan memberi kesempatan pada keturunan mata dewa untuk menggunakan teknik itu lagi. Matilah kalian. Dewa Sejati Tianfa melepaskan kekuatan ilahi dari garis keturunannya. Boom! Sinar cahaya yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tombak hitamnya seperti meriam. Sinar cahaya tersebut melesat melalui jarak beberapa ribu kilometer dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Boom! Peng!
Bam! 5 pesilat setengah dewa pun langsung dihantam oleh kekuatan yang menakutkan itu dan salah satu dari mereka yang sudah terluka parah pun akhirnya terbunuh. Wosh! Setelah menghajar para pesilat setengah dewa, Dewa Sejati Tianfa menggunakan sebuah teknik gerakan yang mendalam dan menyerbu ke arah keturunan mata dewa. Bahaya! Dewa Sejati Tianfa telah menembus pertahanan. Pesilat setengah dewa nafas kekeringan berteriak. Membeku, Raja Suci Samsara merasakan bahaya kritis dan segera mulai menggunakan teknik tersebut. Weng, 5 kekuatan asal dipimpin oleh kekuatan Samsara dan mulai berputar bersama-sama. Sudah terlambat, matilah kalian. Dewa Sejati Tianfa tertawa dengan ekspresi mengerikan dan mengayunkan tombak hitamnya. Namun, tepat pada saat ini, bola emas misterius dalam dimensi mata dewa Zhao Feng mulai bergetar. Seolah-olah penggabungan kekuatan mata dewa dapat mengarahkan kekuatan asal dari mata spiritual dewa Zhao Feng. Zhao Feng mengikuti aliran bola emas misterius dan mulai membantu mengarahkan kekuatan tersebut. Weng, mata Zhao Feng tiba-tiba terbuka dan memancarkan cahaya yang berkabut. Begitu kekuatan ini muncul, 5 kekuatan asal yang berputar di udara langsung berhenti bergerak dan mulai bergetar. Kekuatan asal kuno, Dewa Sejati Tianfa tidak bisa membedakan kekuatan macam apa ini, tapi dia bisa merasakan sumber kekuatan asal kuno yang sangat kental darinya. Kekuatan ini, hati Dewa Sejati Tianfa bergetar. Dalam sekejap mata, tubuh ilahi, jiwa, dan kekuatan ilahinya ditekan dan tidak bisa bergerak. Ketika dia menghadapi kekuatan kabut misterius ini, dia merasa seolah-olah dia adalah makhluk fana yang sangat kecil dan harus tunduk pada kekuatan ini. Apa yang sedang terjadi? Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jantung para Raja Suci dan pesilat setengah dewa bergetar saat mereka terjatuh ke tanah dengan pikiran kosong. Aura dari kekuatan asal kuno. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga berseru. Kekuatan misterius yang berkabut itu lalu menyerbu ke dalam kekuatan asal dari keturunan para mata dewa. Weng, kekuatan asal dari 5 keturunan mata dewa langsung diselimuti oleh kekuatan misterius yang berkabut tersebut. Langit mulai berputar-putar saat cahaya bersinar di langit. Hukum dan kekuatan keinginan langit dan bumi berubah kacau balau dan menjadi satu. Ini, Zhao Feng membuka matanya. Saat ini, dia sepertinya menjadi langit dan bumi dan mampu mengendalikan segalanya di dalamnya. Setiap pikirannya bisa mengendalikan dunia. Seolah-olah asalkan Zhao Feng memikirkannya, bumi akan lenyap. Teknik ilahi, pelarian jiwa kegelapan. Jantung Dewa Sejati Tianfa bergetar. Jiwanya bergetar saat dia membakar semua kekuatan ilahi dan kekuatan keinginan jiwanya untuk berubah menjadi kabut hitam. Serang, kali ini, Zhao Feng adalah pengendali kekuatan misterius dan dia mengarahkan kekuatan terlarang itu ke arah Dewa Sejati Tianfa. Weng, boom, 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 boom. Saat ini, segala sesuatu dalam jarak beberapa ribu kilometer mulai bergetar dan semua makhluk membungkuk di depan kekuatan yang menghancurkan tersebut. Kekuatan macam apa ini? Para pesilat setengah dewa dan Raja Suci di dalam mayat dewa merasakan hati mereka menjadi dingin dan mereka pun bergegas pergi. Boom, 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 kemanapun kekuatan terlarang tersebut lewat, langit dan bumi berubah menjadi ketiadaan. Tanahnya hancur, seolah-olah sebagian dari langit dan bumi telah hilang dan bagian bawah dari mayat dewa pun hancur total. Retakan yang tak terhitung jumlahnya pun beriak di langit. Kekuatan setiap retakan sudah cukup untuk membunuh pesilat setengah dewa yang biasa. Lubang hitam yang mengerikan muncul sedalam 10.000 kilometer di bawah tanah dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan struktur dimensi ruang pun terpengaruhi. Semua orang di dalam mayat dewa yang acak-acakan pun terdiam. Apakah Dewa Sejati Tianfa sudah mati? Seseorang akhirnya bertanya setelah sekian lama. Kekuatan macam apa itu? Mata naga ular hitam kehancuran terbelalak karena merasa tak percaya. Bahkan dia tidak dapat melihat kekuatan macam apa itu meskipun pengetahuannya luas. Status 8 mata dewa yang hebat dan keturunan mereka meningkat 1 tingkatan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, naga ular hitam kehancuran memeriksa sekelilingnya dan tatapannya akhirnya mendarat pada Bailin. Wosh! Naga ular hitam kehancuran lalu menyapu ke arah Bailin dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke kejauhan. Naga ular hitam kehancuran melarikan diri. Seseorang berteriak. Tidak usah dipedulikan, kata pesilat setengah dewa dari aliran ibu kota kegelapan. Pertempuran dengan Dewa Sejati Tianfa telah melukai hampir semua pesilat ahli dari kedua dinasti penguasa. Sebagian besar luka mereka telah mengguncangkan dasar kekuatan mereka. Mereka bahkan tidak punya cukup waktu untuk merawat diri mereka sendiri, apalagi mengurusi si naga ular hitam kehancuran.
Para pesilat ahli yang ada di sini kemudian mengalihkan pandangan mereka ke arah 5 keturunan mata dewa dan kemudian Zhao Feng. Di saat-saat terakhir, mereka semua telah menyaksikan kemunculan kekuatan misterius itu. Kekuatannya bisa menghancurkan apa saja dan segala sesuatu di jalannya. Kekuatan itu tak tertandingi. Kekuatan gabungan dari keturunan mata dewa pada serangan yang kedua memiliki kekuatan yang sangat berbeda dari serangan yang pertama. Hampir semua orang tahu alasannya. Pada saat ini, keturunan mata dewa berada dalam kondisi pemahaman. Zhao Feng yang kini menjadi pusat perhatian juga sedang dalam kondisi pemahaman. Zhao Feng kemudian merasakan sensasi menjadi dewa pun perlahan menghilang dan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Itu adalah kekuatan asal dari mata spiritual dewaku. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan itu bisa sepenuhnya mengabaikan segalanya dan tidak bisa dihentikan. Tentu saja, satu-satunya alasan kekuatan dari mata spiritual dewa dapat dilepaskan adalah karena kekuatan asal dari 5 keturunan mata dewa yang mengarahkannya. Zhao Feng juga merasa bahwa kekuatan mata dewanya entah bagaimana berubah setelah bergabung dengan kekuatan 5 keturunan mata dewa. Saat ini, Zhao Feng mulai memeriksa mata kirinya. Kekuatan keinginan jiwaku telah mencapai level Raja Suci. Zhao Feng menyadari perubahan mengejutkan dari kekuatan keinginan jiwanya ketika dia mengedarkannya. Selain itu, status sebagai dewa dan penguasa langit dan bumi beberapa saat yang lalu memungkinkan pemahamannya meningkat drastis. Semua kemampuan mata spiritual dewa tampaknya telah berkembang juga. Setelah mendapatkan kembali kendalinya, Zhao Feng merasa bahwa mata spiritual dewanya sekarang berbeda dari sebelumnya. Semua aspek mata spiritual dewa telah diperkuat hingga beberapa derajat yang berbeda. Misalnya, dulu kekuatan maksimal Zhao Feng hanya bisa menggandakan replika anak panah pembunuh dewa. Namun saat ini ia bisa menggandakan replika anak panah pembunuh dewa tanpa menggunakan banyak energinya. Ditambah lagi kekuatan keinginan jiwanya telah menerobos, Zhao Feng bahkan mungkin saat ini dapat menggandakan anak panah pembunuh dewa yang sebenarnya. Kemampuan penggandaan hanyalah salah satu dari kemampuan mata spiritual dewa Zhao Feng. Zhao Feng menemukan bahwa semuanya kini berbeda. Dia hanya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jelas terlihat bahwa pelepasan kekuatan asal dari mata spiritual dewa dan interaksinya dengan kekuatan keturunan mata dewa lainnya telah memperkuat kemampuan Zhao Feng. Kekuatan mata spiritual dewa kini telah meningkat pesat. Mata kehancuranku, seruan terdengar dari pesilat setengah dewa kehancuran. Weng, pesilat setengah dewa kehancuran membuka matanya dan memancarkan hukum kehancuran yang tak terlihat. Kemampuan pesilat setengah dewa kehancuran tampaknya menjadi lebih kuat. Ekspresi pesilat setengah dewa naga kegelapan terlihat muram. Pesilat setengah dewa kehancuran sangat berbakat dan garis keturunannya sangat kuat. Sekarang mata kehancurannya menjadi lebih kuat sehingga kekuatannya sekarang berada di antara puncak kekuatan di dinasti penguasa bulan kegelapan. Mata Raja Suci Samsara tertutup. Kekuatan tak terlihat dari samsara di sekitarnya membuat para penguasa suci dan Raja Suci di dekatnya merasa tidak nyaman dan mereka pun mundur. Meskipun Kaisar Kematian memiliki tubuh abadi samsara, dia mengalami peningkatan terbesar. Pada saat penyerangan, Kaisar Kematian merasa seolah-olah dia telah melarikan diri dari samsara reinkarnasi kematian. Zhao Feng melihat semuanya, jelas sekali bukan hanya dia yang berevolusi. Keturunan mata dewa lainnya juga telah mendapatkan sesuatu. Semua keturunan mata dewa tiba-tiba membuka matanya pada saat yang sama dan memandangi Zhao Feng dengan ekspresi campur aduk. Mereka jelas tahu bahwa kekuatan garis keturunan mata mereka menjadi lebih kuat karena Zhao Feng. Kekuatan asal yang tidak diketahui itu telah menyulut kekuatan garis keturunan mata dewa mereka. Bahkan pesilat setengah dewa kehancuran pun saat ini secara naluriah waspada terhadap Zhao Feng, seolah-olah dia tidak ingin menjadi musuh Zhao Feng. Para pesilat ahli di dekatnya dari kedua dinasti penguasa masih sangat terkejut dan tidak dapat mempercayai semua ini. Kekuatan gabungan dari keturunan mata dewa benar-benar mengejutkan. Tak seorang pun di dinasti penguasa manapun yang bisa melawan kekuatan yang menakutkan itu. Terima kasih semuanya, pesilat setengah dewa Kaisar Naga berkata setelah waktu yang lama. Benar, itu semua berkat teknik rahasia Raja Suci Samsara. Beberapa pesilat setengah dewa datang dan berterima kasih. Zhao Feng. Di sisi lain, Raja Suci Cahaya Hijau dan Raja Roh Suci terlihat terpana dan tidak dapat mengakui apa yang baru saja terjadi. Saat ini, Zhao Feng seperti gunung raksasa di hati mereka, begitu kuat dan tak tertandingi. Dia tidak mungkin bisa memiliki kekuatan menakutkan seperti itu sendirian. Semua itu pasti karena 5 keturunan mata dewa lainnya. Ekspresi pesilat setengah dewa lautan kegelapan terlihat jelek saat bergumam di dalam hatinya.
Perseteruan antara Istana Sembilan Kegelapan dan Zhao Feng tidak bisa diselesaikan dengan damai lagi. Jika pesilat setengah Dewa Lautan Kegelapan menjadi waspada terhadap Zhao Feng karena peristiwa ini, begitu Zhao Feng menjadi lebih dewasa, Istana Sembilan Kegelapan akan dihancurkan. Wujud keberadaan macam apa mata dewa milik Zhao Feng itu? Nan Gongsheng terkejut. Dia telah memperoleh banyak kekayaan di dalam mayat dewa, tetapi dia masih dikejutkan oleh Zhao Feng. Bisa jadi mata dewa ke-9. Suara tubuh pikiran energi batin dewa iblis terdengar dari dalam tubuh Nan Gongsheng. Hehehe, di sisi lain, Zhao Yufei terlihat tersenyum cerah. Semakin banyak mata yang tertuju pada Zhao Feng. Tidak ada lagi yang bisa mengabaikan keberadaannya setelah pertempuran ini. Aku ingin tahu apakah Istana Jiwa Kuno dari Alam Dewa Kesunyian Kuno akan mengirim lebih banyak pesilat ahli di level Dewa Sejati setelah ini. Seorang Raja Suci tidak jauh dari sana sedikit khawatir dan menghela nafasnya. Suasana yang tadinya tenang pun sekali lagi menjadi tegang dan suhu di dekatnya mulai turun. Inilah yang juga dikhawatirkan semua orang. Namun mereka mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Dewa Sejati tidak dapat turun dengan mudah. Bahkan jika lebih banyak Dewa Sejati yang datang, mereka masih memiliki 5 keturunan mata dewa dan metode untuk melawan Dewa Sejati. Namun semua orang tetap masih merasa khawatir. Pada saat inilah sebuah suara terdengar dari bagian kepala mayat dewa. Kalian semua tidak perlu khawatir. Aku akan segera menuju ke alam dewa kesunyian kuno dan istana jiwa kuno tidak akan mengirim siapapun. Semua orang dari kedua dinasti penguasa membeku ketika melihat ke arah kepala mayat dewa dengan ekspresi terkejut. Meskipun semua orang tahu bahwa pasti ada semacam keberadaan di dalam kepala mayat dewa, mereka tidak akan pernah mengira bahwa ada seorang pesilat ahli di sana. Sulit membayangkan seberapa kuatnya pesilat ahli di kepala mayat dewa itu. Selain itu, dari perkataan pesilat ahli misterius tersebut, hampir semua orang tahu bahwa alasan Dewa Sejati Tianfa datang ke zona benua pada awalnya adalah karena dia. Jika tidak, pesilat ahli misterius itu tidak akan mengatakan tentang apa yang akan dia lakukan. Bagaimanapun juga, mereka tidak berani menyinggung seorang pesilat ahli di dalam kepala mayat dewa. Terima kasih, senior, pesilat setengah dewa Kaisar Naga berkata dengan hormat. Para pesilat ahli dari kedua dinasti penguasa akhirnya bisa menghela nafas lega. Setidaknya mereka tahu bahwa Istana Jiwa Kuno tidak akan mengirim ahli lainnya untuk membalas dendam. Xin Wuheng kemudian membuka matanya setelah semua kekuatan ilahi di dalam Istana Putih Kemasan memasuki tubuhnya. Akhirnya selesai juga, Xin Wuheng perlahan berdiri. Tempat ini akan segera menjadi tanah tandus. Kalian semua harus pergi, Xin Wuheng berkata sambil mengayunkan tangannya. Wosh! Semua struktur di dekatnya pun menghilang dan harta karun berharga langsung memasuki dimensi penyimpanan artefak ruang di dalam tubuh Xin Wuheng. Zhao Feng melihat semuanya dari dunia luar dengan mata kirinya. Jadi, semua keberuntungan dan harta karun di sana diatur oleh Xin Wuheng. Zhao Feng berkata dengan ekspresi terkejut. Alasan mengapa Xin Wuheng melakukannya adalah karena dia mungkin mengharapkan seorang pesilat ahli di level Dewa Sejati muncul dan kini merasa bersalah tentang hal itu. Jadi, dia meninggalkan kekayaan untuk para pesilat ahli di kedua dinasti penguasa. Wosh! Kekuatan ilahi yang agung pun mengalir keluar dari kepala mayat dewa dan mengirim semua orang kembali ke permukaan. Zhao Feng, aku akan menunggumu di alam dewa kesunyian kuno. Sebuah suara terdengar di benak Zhao Feng saat semua orang meninggalkan mayat dewa. Zhao Feng menggunakan kemampuan dunia dimensi ruang kabutnya begitu ia meninggalkan mayat dewa dan berteleportasi ke tanda dimensi ruang di dekatnya. Aku telah mengejutkan kedua dinasti penguasa dan mereka semua kini memperhatikanku. Ekspresi Zhao Feng terlihat muram. Asteris 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 asteris. Keriuhan pun terjadi saat semua orang muncul di medan perang 3 provinsi. Meskipun telah berada di luar, mereka masih bisa merasakan perubahan di bawah tanah. Tetua Agung, Senior Kaisar Naga. Anggota dari berbagai pasukan segera keluar untuk menyambut para petinggi dari pasukannya masing-masing. Mereka yang tidak muncul jelas sudah mati. Apa yang dimaksud senior itu dengan tanah tandus? Seorang Raja Suci bertanya. Orang itu saat ini pasti sedang menjalani masa kesengsaraan, kata pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Xin Wuheng berkata bahwa dia akan segera memasuki alam dewa kesunyian kuno. Itu artinya dia akan menjalani petir dewa kesengsaraan. Petir dewa kesengsaraan sejati. Hati para pesilat ahli yang hadir pun bergetar. Beritahu semua pasukan di dinasti Gan yang agung untuk tidak mendekati tempat ini. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga memberi perintah. Pertama, petir dewa kesengsaraan dari pesilat ahli misterius itu pasti tidak biasa.
Kedua, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu pesilat ahli misterius tersebut selama menjalani petir dewa kesengsaraannya. Di sisi lain, pesilat setengah dewa naga kegelapan dari dinasti penguasa bulan kegelapan juga memberikan perintah yang sama. Tidak ada yang mau melewatkan petir dewa kesengsaraan untuk bisa menjadi dewa sejati. Meskipun pesilat ahli terbaik dari kedua dinasti penguasa terluka parah dan perlu memasuki pengasingan latihan untuk bisa pulih, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Mungkin hal itu akan membantu mereka menghadapi petir dewa kesengsaraan mereka sendiri di masa depan. Para petinggi dari kedua dinasti penguasa pun mundur beberapa puluh ribu kilometer dan tetap tinggal di sana. Asteris 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 asteris. Tidak ada yang merasakan kilatan cahaya ungu kehitaman di bagian sudut sejauh beberapa puluh ribu kilometer. Pasti ada semacam rahasia tentang bocah itu. Gelombang energi batin yang gelap terdengar dari jiwa dewa sejati Tianfa. Untuk mengganti kerugianku, aku sang dewa sejati Tianfa akan membunuhnya. Dewa sejati Tianfa membuat keputusan. Pada saat yang sama, dia sangat tertarik dengan mata Zhao Feng. Sebagai seorang pesilat ahli dari alam dewa kesunyian kuno, pemahamannya tentang 8 mata dewa yang hebat melampaui semua orang di zona benua. Pada saat ini, seorang raja alam dewa kekosongan biasa yang kurus sedang terbang di kejauhan. Itu adalah kau. Jiwa dewa sejati Tianfa pun menyerbu ke dalam tubuh raja tersebut. Arg! Setelah serangkaian teriakan, mata raja alam dewa kekosongan tersebut lalu bersinar dengan cahaya ungu sebelum akhirnya menunjukkan senyuman dingin. Dewa sejati Tianfa menemukan beberapa informasi yang berhubungan dengan Zhao Feng ketika mengatur ingatan raja tersebut. Zhao Feng, aku sendiri yang akan membunuhmu. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.